Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Ayuni Putri dari Prodi Ilmu Komunikasi. Akan mempresentasikan tugas saya tentang artikel konseptual dengan judul fenomena bahasa gaul pada remaja. Nah, bahasa sendiri merupakan komponen paling utama dalam berkomunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang memiliki maksud tertentu. Menurut Goris Keraf, bahasa memiliki dua pengertian. Yang pertama merupakan alat komunikasi antar anggota masyarakat yang berupa simbol bunyi yang dengan menggunakan alat bantu ucap manusia atau mulut. Yang kedua adalah bahasa merupakan sistem komunikasi yang mempergunakan simbol-simbol atau vokal yang berupa bunyi ujaran yang bersifat arbiter. Devianti mengungkapkan bahwa bahasa merupakan alat komunikasi antar anggota masyarakat berupa lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Nah, menurut bahasa dapat dikaji melalui dua aspek. Yang pertama menurut hakikatnya dan fungsinya. Yang pertama, aspek pertama dalam bahasa adalah hakikat bahasa sendiri. Hakikat bahasa sendiri adalah suatu sistem perisyaratan yang terdiri dari unsur-unsur isyarat dan hubungan antar unsur-unsur tersebut. Yang kedua yaitu fungsi bahasa, yaitu sebagai alat komunikasi bentuk pergaulan terhadap sesama manusia. Komunikasi ini kemudian membentuk suatu sistem dalam masyarakat. Dalam penggunaan sehari-hari di Indonesia, bahasa yang pertama paling sering digunakan adalah bahasa daerah atau bahasa ibu. Yang kedua adalah bahasa Indonesia baku. Namun, seiring berkembangnya teknologi dan informasi, bahasa kemudian berkembang dan termodifikasi, kemudian terbentuklah bahasa gaul. Nah, bahasa gaul adalah bahasa yang berkembang pada masyarakat, terutama pada kalangan muda, yang berasal dari bahasa Indonesia atau bahasa daerah yang kemudian dimodifikasi sedemikian rupa, digunakan untuk kepraktisan dalam berbicara antar sesama. Bahasa gaul atau biasa disebut dengan bahasa prokem kadang merupakan bahasa sandi yang berupa singkatan-singkatan dari kosakata tertentu atau bentuk lain dari kata-kata resmi. Bahasa gaul juga identik dengan sandi slang atau ucapan populer yang berasal dari ujaran yang digunakan oleh rakyat. Nah, bahasa gaul adalah salah satu bentuk yang disebut dengan ujaran rakyat. Dalam ujaran rakyat tersebut bisa berbentuk slang, bisa berupa kalimat atau kata yang tidak ada pada bahasa Indonesia baku. Nah, slang atau bahasa gaul awalnya digunakan sebagai bahasa rahasia antar kelompok-kelompok tertentu yang digunakan untuk kode-kode. Namun, seiring berjalannya waktu, bahasa gaul tidak lagi dipakai untuk kelompok-kelompok tertentu, namun berkembang dan tumbuh di dalam masyarakat sekitar, terutama pada kalangan remaja. Bahasa gaul umumnya digunakan remaja sebagai bentuk pengekspresian diri tanpa harus terikat akan aturan kebahasaan. Nah, dalam beberapa tahun terakhir di Indonesia semakin banyak bahasa gaul atau slang-slang yang tumbuh dan berkembang yang kemudian digunakan dalam penggunaan sehari-hari baik di dunia nyata ataupun di dunia maya. Bahasa gaul pada remaja disebabkan oleh berbagai faktor. Salah satunya adalah pergaulan yang kuat dan berkembangnya teknologi dan informasi. Tanpa disadari, munculnya bahasa gaul dapat memengaruhi bahasa Indonesia tersendiri. Bahasa gaul merupakan bahasa yang dipakai oleh kalangan remaja pada zaman sekarang dan telah menjadi bahasa sehari-hari dan dianggap remaja sebagai bahasa kekinian. Adapun salah satu tujuan utama remaja menggunakan bahasa gaul yakni menjadikan suasana pertemanan menjadi semakin akrab dan semakin dekat antara satu sama lain. Penggunaan bahasa gaul ada penggunaan tidak resmi yang dipengaruhi oleh situasi yang tidak resmi pula. Jarang sekali penggunaan bahasa gaul digunakan pada acara-acara tertentu. Nah, pemakaian bahasa ini tergantung pada keakraban pada pelaku. Jika antar pengguna merupakan teman dekat atau keluarga, maka penggunaan bahasa gaul semakin sering digunakan. Sebaliknya, jika antar pengguna tidak memiliki hubungan yang begitu dekat, maka biasanya bahasa gaul tidak jarang digunakan. Lebih sering menggunakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia resmi. Beberapa orang mendefinisikan bahasa gaul yang sebagai berikut. Yang pertama adalah bahasa yang sering digunakan oleh anak muda zaman sekarang. Yang kedua adalah bahasa yang tidak resmi. Yang ketiga adalah digunakan untuk berkomunikasi antar teman sebaya dan cenderung kepada teman baik. Nah, kosakata bahasa gaul itu semakin hari semakin bertambah seiring dengan berjalannya waktu dan seiring dengan berkembangnya teknologi dan informasi. Saya akan menyebutkan beberapa bahasa gaul
yang sering sekali digunakan oleh masyarakat. Yang pertama adalah kuy, yang merupakan kata lain dari yuk sebagai bentuk ajakan. Yang kedua adalah baper, yang merupakan kepanjangan dari bawa perasaan dan merujuk pada orang yang memiliki hati yang sensitif. Yang ketiga adalah santuy, merupakan bentuk kata lain dari santai. Keempat, caper, merupakan kepanjangan dari cari perhatian merujuk kepada orang yang akan haus akan atensi publik. Yang kelima adalah mabar, merupakan kepanjangan dari main bareng, yang diajarkan untuk main game konsol bersama atau game online. Yang keenam ada mabar, yang merupakan kepanjangan dari main bareng, yang itu sebagai ajakan untuk bermain game bersama-sama. Yang keenam ada nobar, yang merupakan kepanjangan dari nonton bareng, yaitu ajakan untuk menonton film atau pertunjukan tertentu. Yang ketujuh adalah merupakan kepanjangan dari mantap betul, yaitu mantul. Yang ke-8 adalah PHP, kepanjangan dari pemberi harapan palsu. Yang ke-9 adalah GWS, yang kepanjangan Get Well Soon, yang berasal dari bahasa Inggris yang digunakan untuk mengucapkan sebagai doa atau sebagai harapan agar seseorang segera sembuh. Yang ke-10 ada Salfok, kepanjangan dari salah fokus. Yang ke-11 ada bucin, yaitu kepanjangan dari budak cinta yang merujuk pada orang yang dianggap tergila-gila pada pasangan. Yang ke-12 ada sabi, adalah kata lain dari bisa. Yang ke-13 ada garing, yang merupakan istilah yang mengungkapkan lawakan seseorang yang dianggap tidak lucu. Yang ke-11 ada OTW atau kepanjangan dari on the way, yang diucapkan untuk menunjukkan sedang dalam perjalanan. Dan yang ke-15 adalah kata singkatan bahasa gaul yang sekarang sangat hits di kalangan remaja, yaitu ada TBL, yang merupakan kepanjangan dari takut banget lo, yang merujuk pada keadaan menyindir seseorang yang dianggap tidak menyenangkan. Nah, bahasa prokem dan bahasa gaul yang telah disebutkan tadi memiliki makna-makna tertentu dan hanya diketahui oleh orang tertentu pula. Dan orang-orang tersebut biasanya adalah remaja-remaja yang kebanyakan menggunakan media sosial. Bahasa prokem tidak hanya digunakan media sosial tentunya, tapi juga dalam penggunaan pengucapan sehari-hari yang memberikan makna tersendiri pada setiap kata-katanya. Yang dapat kita ambil dari pemaparan di atas adalah bahasa gaul merupakan bahasa yang berkembang di masyarakat, yang terutama di kalangan remaja, sebagai bentuk pengekspresian diri atas kebebasan diri. Nah, bahasa gaul tidak terikat akan aturan-aturan kebahasaan resmi, yang kemudian tumbuh dan berkembang sebagai budaya yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Bahasa gaul itu banyak sekali macamnya, bisa berbentuk singkatan, slang dari bahasa resmi, atau bisa berasal dari bahasa asing. Nah, bahasa gaul semakin hari semakin banyak ragamnya sesuai dengan kemajuan zaman dan semakin majunya teknologi dan informasi. Bahasa gaul dipakai remaja saat ini hampir dalam segala aspek dan tidak terikat akan ruang dan waktu. Bahasa gaul banyak digunakan remaja terutama dalam penggunaan sosial media. Bahasa gaul yang sudah menjadi bagian dari budaya Indonesia patutnya dicatat sebagai bentuk dari perkembangan bangsa. Saran saya sebagai penulis dari artikel ini adalah jangan karena ada bahasa gaul menjadikan bahasa resmi Indonesia atau bahasa nasional Indonesia menjadi pudar, dan diharapkan kepada pemerintah dapat membuat program yang dapat mengembangkan bahasa nasional atau bahasa resmi Indonesia sendiri sehingga tidak hilang. Nah, juga saran untuk para remaja-remaja saat ini agar menggunakan bahasa gaul sebagai bentuk pengekspresian diri yang positif, bukan sebagai bentuk pengekspresian yang negatif atau digunakan untuk mencela atau menghina orang-orang lain. Nah, jadi bahasa gaul itu memiliki pandangan positif bagi pengguna dan juga bagi orang yang melihat kita. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan, karena saya adalah manusia biasa. Sekali lagi saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dapat kita ambil dari pemaparan di atas adalah bahasa gaul merupakan bahasa yang berkembang di masyarakat, yang terutama di kalangan remaja, sebagai bentuk pengekspresian diri atas kebebasan diri. Nah, bahasa gaul tidak terikat akan aturan-aturan kebahasaan resmi, yang kemudian tumbuh dan berkembang sebagai budaya yang tidak bisa lepas dari kehidupan masyarakat itu sendiri. Bahasa gaul itu banyak sekali macamnya, bisa berbentuk singkatan, slang dari bahasa resmi, atau bisa berasal dari bahasa asing. Nah, bahasa gaul semakin hari semakin banyak ragamnya sesuai dengan kemajuan zaman dan semakin majunya teknologi dan informasi. Bahasa gaul dipakai remaja saat ini hampir dalam segala aspek dan tidak terikat akan ruang dan waktu. Bahasa gaul banyak digunakan remaja terutama dalam penggunaan sosial media. Bahasa gaul yang sudah menjadi bagian dari budaya Indonesia patutnya dicatat
sebagai bentuk dari perkembangan bangsa. Saran saya sebagai penulis dari artikel ini adalah jangan karena ada bahasa gaul menjadikan bahasa resmi Indonesia atau bahasa nasional Indonesia menjadi pudar, dan diharapkan kepada pemerintah dapat membuat program yang dapat mengembangkan bahasa nasional atau bahasa resmi Indonesia ini sendiri sehingga tidak hilang. Nah, juga saran untuk para remaja-remaja saat ini agar menggunakan bahasa gaul sebagai bentuk pengekspresian diri yang positif, bukan sebagai bentuk pengekspresian yang negatif atau digunakan untuk mencela atau menghina orang-orang lain. Nah, jadi bahasa gaul itu memiliki pandangan positif bagi pengguna dan juga bagi orang yang melihat kita. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf jika banyak kesalahan, karena saya adalah manusia biasa. Sekali lagi saya mohon maaf jika banyak kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.